saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Kita akan lihat pertemuan atau timeline lainnya. Juga memutuskan untuk membatalkan ujian nasional 2020. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam ratas laporan gugus tugas COVID-19 pada Senin pagi. Bergoyang kembali ayunan sejarah kelam terdahulu. Penuhi catatan kelam manusia berjatuhan seperti peluru. Pernah menjalar wabah hitam melanda seluruh dunia. Pandemi datang lagi beri tanda. Duka ini kami serahkan kepada yang berhak atas nama cinta. Sisi lainnya sebagai penanda bahwa ada yang lebih bahaya dan nyata. Dalam kondisi social distancing, beberapa orang semakin menangis melihat keadaan yang semakin menghimpit. Terlihat seorang atau bahkan mereka di titik menyerah dan tak kuasa, ditemani tumpukan harapan, namun dipaksa menyesuaikan keadaan. Menunduk pasrah, tapi tidak menyerah. Ya, kami adalah mahasiswa dengan segudang harapan, agent of change katanya. Dan kondisi pandemi ini juga sekaligus merubah masa depan kami. Perkenalkan, nama saya Rahma dari Prodi KPI semester 4. Perkenalkan, saya Khoirunisa dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 6. Halo, saya adalah Putri Bella Pertiwi dari Prodi KPI semester 6. Perkenalkan, nama saya Faradila Virginia dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Di masa-masa dewasa ini mungkin lebih kepada mengandalkan diri sendiri, harus bisa survive, dan yang pastinya terlepas dari berbagai masalah dan insecure di masa dewasa, harus bisa mengandalkan dan melibatkan orang-orang tersayang, gitu. Yang saya andalkan ketika masa-masa dewasa, pastinya saya butuh teman, karena teman saya yang mengingatkan saya ketika ada jam kuliah, ada jam absen. Mungkin jika tidak ada teman saya tidak bisa berjuang di perkuliahan ini sendiri. Nah, orang yang paling saya sayangi dan saya andalkan selama masa pandemi adalah diri saya sendiri. Kenapa? Ya, yang melewati masa pandemi kan juga diri saya ya. Entah itu mengenai perkuliahan dan lain-lain sebagainya. Selama ini sih masih ke diri sendiri. Jadi aku tetap ingat kalau aku tuh harus punya kewajiban untuk kuliah. Aku tuh punya kewajiban untuk menyelesaikan studiku saat ini. Selama pandemi, apakah masih stay di Kediri atau waktu dikabarin 2 minggu libur selama pandemi itu pulang, dan beberapa bulan kemudian harus balik ke sini karena ada suatu hal. Karena kampus aku memang ada di kota Kediri dan aku juga asli Kediri, jadi ya aku stay di rumah seperti itu. Iya, masih stay karena rumah saya asli Kediri.
Hal apa sih yang paling susah di masa kuliah online di awal dan bagaimana kamu beradaptasi soal itu? Kalau hal yang paling susah itu menyesuaikan dengan beradaptasi ya awal-awal kuliah online, apalagi waktu semester 2 itu banyak kelas pagi, sedangkan waktu di rumah harus bantu orang tua juga. Jadi kadang masih suka kuliah online sambil bantu ibu, atau kadang ada nakalnya juga sambil YouTubean kayak gitu. Tapi itu bukan hal yang patut untuk dicontoh ya. Pastinya membiasakan diri, karena dari awalnya kita offline, masuk tatap muka dengan dosen, lalu tiba-tiba kita online yang hanya memahami materi sendiri dan tidak dijelaskan oleh dosen, pastinya kebingungan. Perkuliahan online itu berbarengan sama BTK online. Namanya BTK aja pas waktu offline aja susah banget, apalagi pas waktu online. Yang memang itu ada beberapa hal yang memang harus dipenuhi waktu itu. Dan waktu itu memang banyak sekali beberapa mahasiswa yang tidak dulu mementingkan BTK. Sedangkan waktu itu di lingkungan BTK saya, mereka itu sudah banyak yang jilidnya tuh lebih dari saya. Jadi mau nggak mau saya harus memfoster diri untuk bisa menyamai mereka. Itu masa-masa sulit. Sebagai mahasiswa IAIN Kediri, apakah juga turut merasakan dampak suntuk dan tidak produktifnya belajar selama pandemi? Kalau suntuknya enggak, karena lebih menikmati waktu di rumah sih, kuliah di rumah. Terus juga lebih banyak waktu sama keluarga juga gitu. Terus kalau produktifnya, lebih produktif di kegiatan di luar kampus sih. Selama pandemi, sejujurnya saya jarang menghabiskan waktu untuk belajar ya Mbak. Saya lebih sering untuk di luar rumah, melakukan kegiatan di luar rumah seperti bermain dengan teman-teman saya atau bermain dengan keluarga dan pacaran. Saya biasanya lebih seringnya saat belajar itu lebih sering buka Google. Jadi di saat materi tersebut diberikan oleh dosen, saya langsung buka Google seperti itu. Kalau untuk saya pribadi, saya merasakan banget suntuk dan gak produktif, malas belajar gitu. Karena sebelum saya masuk kuliah itu di sekolah saya termasuk yang ketat persaingannya. Jadi kalau pas pandemi karena nggak ada persaingan, jadi sangat menurun gitu produktivitasnya. Apa aja sih kendala ketika kuliah online berlangsung? Kendala pada saat kuliah online itu banyak. Yang pertama itu karena mungkin dari faktor eksternal seperti jaringan, terus kemudian kuota, terus kemudian lingkungan yang tidak mendukung. Di rumah itu kan, kalau di rumah kan berbeda dengan di situasi di kelas. Kalau di kelas kan sudah di set dengan sedemikian rupa sehingga kalau belajar itu jadi kondusif. Sedangkan kalau di rumah disuruh ini, disuruh itu, ada gangguan dari keluarga, gangguan dari adik, seperti itu. Jadi menurut aku sangat tidak kondusif pada saat belajar di rumah atau online. Jadi ilmu pun jadi nggak bisa masuk gitu kalau menurut aku. Pandemi telah berhasil membuat sejarahnya. Mahasiswa dengan segudang mimpi juga turut menerima segudang tamparan kondisi dan ketakutan akan masa depan. Beberapa akan mengatakan bahwa kami adalah pembawa perubahan. Tapi di lain sisi, mahasiswa adalah rakyat dengan masa depan di antara ambang keresahan.
Saudara, dampak mewabahnya virus corona kini juga telah dirasakan oleh dunia pendidikan. Organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO menyebut hampir 300 juta siswa di seluruh dunia terganggu kegiatan sekolahnya dan terancam hak-hak pendidikan mereka di masa depan. Pemberian vaksin kepada para mahasiswa ini dilakukan sebagai langkah awal menuju perkuliahan secara tatap muka atau offline. Dengan divaksin, proses perkuliahan bisa dilakukan secara tatap muka karena mahasiswa telah memiliki ketahanan tubuh yang lebih bagus dan tidak mudah terpapar virus COVID-19. Sudah lebih lama ya dan bahkan hampir berbarengan dengan Omikron. Tapi kalau kita bandingkan dengan Omikron, varian ini sesungguhnya memiliki mutasi juga yang banyak. Perkenalkan, nama saya Uli Nabila, mahasiswi Tadris Bahasa Inggris semester 8. Yang pasti sih suasananya di kampus itu yang bikin kangen. Selain itu juga ternyata selama kuliah online itu lebih sulit menyerap materi. Ternyata seperti itu. Terus apa sih yang dirasakan Mbak selama kuliah online juga kan, apalagi soal pemberitaan adanya kembali offline tapi nggak jadi-jadi. Oh gitu, ya keras kayak di PHP-in sih Mbak lebih ya. Tapi gimana ya, kayak udah tahu bakal kayak gitu. Kayak kita udah antisipasi juga, jadi ya kayak ya mau gimana lagi, seperti itu aja juga sih. Yang saya rasakan itu ya capek ya, maksudnya capeknya itu kurang efektif dalam pembelajaran. Terus apalagi ada pemberitahuan surat-surat dari kampus itu yang katanya offline tapi nggak jadi-jadi. Itu menurut saya itu rasa kecewa saya itu tumbuh di dalam hati gitu. Rasa kecewa sebagai mahasiswa yang pengen belajar, menuntut ilmu yang serius, apalagi dengan biaya yang cukup mahal kalau di prodi saya itu. Ya kayak gitu sih menurut saya. Saya sebenarnya kurang suka dengan kuliah online karena kan awal-awal itu sistemnya kan nggak jelas. Kemudian seiring berjalannya waktu mulai nyaman dan tiba-tiba harus dipindah offline tuh awalnya ya pastinya agak malas, tapi lama-lama juga suka. Tapi karena kebijakan dari pihak kampus yang terkadang nggak jelas, maksudnya gini, ya yang nggak jadi-jadi itu membuat saya semakin udah malas gitu loh kalau untuk harus kuliah offline. Dulu waktu saya pribadi mengetahui informasi tersebut bahwa perkuliahan offline akan segera dimulai, tentu pertama senang karena bisa bertatap muka lagi, bertemu lagi dengan teman-teman, dan juga untuk keefektifan dari cara mengajar dosen juga dapat diterima dengan baik, dan juga seperti halnya kalau kita kuliah offline ya tentunya mendapat uang saku dari orang tua. Akan tapi kalau mendengar kabar bahwa kuliah offline ditunda untuk dimulainya, agak sedikit bingung juga dengan kebijakan yang diambil oleh pusat atau akademik pusat seperti itu. Kalau kuliah online ya, kalau dari saya sendiri itu awalnya ya nyaman, tapi keterusan ya kan akhirnya lebih nyaman. Terus untuk pemberitaan offline yang gak jadi-jadi itu menurut saya seperti pemberi harapan palsu ya kepada mahasiswa yang menginginkan kuliah offline. Nah maka dari itu akhirnya beritanya kan kayak simpang siur, itu jadi kepikiran kalau kuliah offline itu jadi males gitu. Beberapa menganggap bahwa Indonesia telah lahir kembali dengan kondisi lain. Vaksin berjalan dengan begitu terkira dan social distancing semakin melonggar.
Sayangnya, keputusan antara kuliah offline atau tetap online tidak dikira sampai menginjak 2 tahun lamanya. Mahasiswa baru angkatan 2021 wajib mengikuti perkuliahan tatap muka. Dengan ketentuan mahasiswa sudah diharuskan terdaftar di aplikasi Peduli Lindungi, sudah vaksin minimal dosis pertama, dan juga sudah mengisi form yang disediakan oleh kampus IAIN Kediri. Dan yang terpenting adalah tetap mematuhi protokol kesehatan. Bagaimana rasanya kembali ke kampus lagi setelah 2 tahun? Yang pertama pastinya antusias. Tapi saya juga sadar saya udah semester 8, jadi kan cuma dikit doang di kampus, jadi ya selamat buat adik-adik yang udah bisa kuliah offline lagi, tapi ya saya nggak begitu merasakan apa perbedaannya seperti itu sekarang. Rasanya ya seperti rasa yang udah lama dipendam, terus udah diizinkan masuk kembali ke kampus, itu ya rasanya senang sekali. Apalagi kuliah offline itu menurut saya sangat efektif dalam pembelajaran. Sebagai mahasiswa yang benar-benar ingin mencari ilmu, terus ya benar-benar ingin membanggakan orang tua dalam mencari ilmu. Sebelumnya agak canggung sih, karena kan udah lama banget kan nggak pernah ke kampus, apalagi ke kampus selama ini juga cuma siaran radio. Jadi ada rasa malas itu pasti, tapi lama-lama ya udah mulai terbiasa, apalagi semua mata kuliah juga sudah diharuskan offline, jadi ya sudah, akhirnya ya suka juga. Tentunya perlu adaptasi lagi ya, karena sudah lebih 2 tahun tidak ke kampus juga dan tidak mendapatkan pelajaran secara tatap muka. Tentunya perlu beradaptasi lagi dengan kebiasaan-kebiasaan pada saat kuliah bertatap muka. Seperti halnya kalau kita di tempat yang baru gitu ya, karena udah lama juga 2 tahun, kurang lebih 2 tahun kita belajar secara daring, jadi perlu adaptasi lagi terhadap kampus. Kalau gimana ya perasaannya kalau pas waktu kuliah offline itu ya karena lama online kan lebih canggung gitu sama teman-teman, dan juga untuk pemberian tugas dari dosen ini kayak seperti pembalasan dendam gitu, atau banyak sekali, dan akhirnya sedikit membuat capek malahan, karena kan setelah lama online tiba-tiba offline itu kan juga membutuhkan tenaga ya untuk kita semua mahasiswa, dan lalu tiba-tiba disuruh offline gitu, akhirnya ya gimana lagi, mau nggak mau kan akhirnya semua harus offline ya. Terus dan selain itu ada senangnya juga, senangnya itu ketemu temen-temen, bisa tukar pikiran, dan juga lebih enak aja gitu kalau ketemu temen-temennya. Tapi kalau untuk kuliahnya agak kurang suka. Itu aja sih Mbak.